Mereka sudah tidur kali ya. Sudah jam segini. Oh, masih pada bangun ya jam segini loh. Udah di sini udah jam 1 loh. Masih pada bangun ya. Gimana kabar kalian di sana? Apakah baik-baik saja atau sehat-sehat saja atau malah sedang sakit kalian? Menanti katanya. Di sini sudah jam 3 subuh. Di sini sudah subuh. Masih bangun karena menunggu. Kabar baik, puji Tuhan. Gimana di tempat kalian, ada sesuatu terjadikah? Banjir atau apa namanya, longsor atau bahkan tanah bergerak atau gempa kecil-kecilan? Jam 2 subuh, kita sudah jam 3 subuh. Puji Tuhan semua masih baik. Tadi pada makan apa kalian malam minggu ini? Jam 4.31 di sini. Wih, udah subuh ya. Sudah waktunya ayam berkokok ya. Ayam berkokok beberapa kali ya, nggak cuma 3 kali. Tadi malam minggu kalian ngadain acara makan apa? Dengan makan atau sayur apa tadi malam minggu? Apakah masih ada yang berpuasa? Bekasi kota aman. Oh, aman ya. Ada sebagian di Bekasi ya yang perumahan itu mulai tenggelam ya, mulai banjir ya. Waktu ngaji. Di sini karpet merah di kota Jayapura. Oh, ini ya di tempat yang sedikit apa? Sedikit lebih tinggi ya. Roast pork dan salad. Wih, enak itu. Babi sama ada apa? Ada saladnya. Turu Mas, wis wengi sesuk kon jujuk pasar jualan kangkung. Sudah buka puasa dengan nasi dan sop B2. Wih, enak itu. Oma makan yang enak-enak saja, nggak usah berhemat-hemat ya. Yang irit-irit ya. Kalau apa namanya, bisa makan yang sedikit keras atau yang dipengen makan ya makan saja. Seperti jagung bakar atau jagung rebus. Semisal masih kuat ya tidak jadi masalah ya. Seperti itu.
Sup B2, tempe goreng, wih, enak itu. Surabaya sekitarnya masih aman. Makan sup tahu plus jamur. Masih puasa. Hari Sabtu, Minggu saya nggak puasa. Godaan terlalu banyak. Di Manado jam 2 pagi. Oh, selisih 1 jam ya? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah ya. Aku tadi habis rebus ini apa? Kayu manis, kapulaga sama adas. 3 macam saja. Cuma pengen wangi-wangian saja. Ada rasa min-minnya ya. Kalau misalnya itu 3 bahan dicampur direbus. Supaya relaksasi ya. Supaya pikiran itu tenang. Keluarga dan teman-teman kumpul sih, jadinya makan. Wih, enak itu pesta-pesta ya. Mumpung mumpung apa namanya? Dekat atau saling saling bisa untuk bertemu ya, dimanfaatkan ya untuk waktu itu untuk bertemu dengan keluarga atau saudara-saudara ya. Seperti itu. Terus yang aku lihat ya, itu banyak nanti akan terjadi kebakaran ya di rumah-rumah adat ya. Karpet merah itu sudah terjun bebas di sana ya, di daerah area-area rumah-rumah ibadat ya. Bahkan angin yang sangat kencang. Mereka yang masih terikat dengan adat istiadat, tradisi, itu kan penyembahan kepada nenek moyang ya, bukan kepada Tuhan yang benar-benar ya. Makanya sudah diberi waktu sama Bapak Surgawi kepada mereka, tapi mereka tidak mau sadar ya, tidak mau bertobat, dan akhirnya ya sudah waktunya semuanya akan dilahap. Karpet merah itu langsung diterjunkan kemarin. Bahkan angin-angin yang mega dahsyat itu akan menyusulnya. Ada sebagian besar nanti apa namanya, rumah-rumah adat itu terlahap oleh api, bahkan porak-poranda karena angin ya, seperti itu. Jadi ya berjaga-jagalah. Tadi bukan puasa makan nasi, puri kering ditumis dan tumis sayur sawi. Puri itu apa ya, puri? Puri itu apa? Puri. Oh, ikan kecil ya, teri ya, enak itu. Oh, kalau di sana menyebutnya puri ya, berbeda-beda ya. Enak itu teri digoreng kering terus dibikin sambal tomat atau sambal terasi atau sambal bawang ya. Terus dicocol dengan nasi yang hangat. Kalau nasi yang panas ya itu kasihan mulutnya ya. Terus kalian yang suka
dengan kedinginan ya, itu akhir-akhir ini akan terasa dingin udara itu sampai jam 9 atau jam 10 itu masih terasa dingin ya. Kalau kalian suka dingin ya berarti cocok, berarti kalau tidak suka dingin ya kalian harus menyiapkan baju tebal ya untuk dipakai. Entah itu apa namanya, jaket ya. Karena akhir-akhir ini cuacanya itu sangat dingin, bahkan sudah banyak terjadi di beberapa kota itu hujan es batu ya, atau hujan kerikil es ya. Jadi kalian bisa untuk minum air rebusan jahe, serai dan kunyit untuk menetralkan dinginnya cuaca ya. Seperti itu. Oh, di daerah pedalaman Papua sudah dingin ya. Di sini kan baru-baru ya, baru berapa hari ya? 3 hari kalau nggak 4 hari. Apalagi kalau badannya sudah kurus ya, itu pasti akan apa namanya, me- suhu tubuh itu menyesuaikan sekitarnya. Bahkan ya pasti akan merasakan. Jadi kalian harus memakai pakaian yang tebal ya, sedikit tebal, seperti sweater atau jaket ya, atau bahkan kalian minum rebusan rempah-rempah ya, seperti jahe, serai sama kunyit. 3 itu saja sudah cukup ya, dibuat setiap sore atau malam ya, jam 7 atau jam 8, supaya menghangatkan tubuh kalian. Seperti itu. Atau misalnya bangun tidur ya, atau bangun pagi ya, jam 5 atau jam 6 misalnya masih kedinginan ya, kalian rebus saja itu jahe, serai sama kunyit ya, seperti itu. Atau kalau enggak, susu dicampur jahe ya, susu bubuk, jangan susu cair ya. Susu cair itu bukan susu ya, cuma gula saja. Jadi pakai susu bubuk terus dicampur jahe, direbus bersamaan. Nah itu nanti disaring terus diminum, itu juga menghangatkan tubuh ya, seperti itu. Bahkan apa namanya, di beberapa daerah itu sudah kondisinya itu sangat dingin sekali ya, bahkan sampai minus atau hujan es batu ya kalau sudah tengah malam itu. Makanya kalau kalian sudah merasa dingin ya tidak usah memaksakan untuk keluar-keluar ya, karena memang suhunya itu semakin dingin. Ya bila perlu ya, kalau kalian punya sarung atau selimut ya dipakai ya keluar ya, misalnya saking kedinginannya naik motor atau naik mobil ya, pakai aja tuh selimut sama sarung ya, sama apa namanya, yang buat kepala itu ya. Kalau misalnya terasa dingin sekali ya. Ya karena memang cuacanya sangat dingin ya akhir-akhir ini, karena pengaruh angin ya. Angin kan sudah, elemen udara itu sudah terbuka ya, jadi saat malam ya, khususnya setelah jam 7 malam ya, itu sudah mulai dingin. Atau setelah jam 8 sampai besok pagi, bahkan sampai jam 9 pagi atau jam 10 ya, seperti itu. Dan kemarin itu aku juga sudah pesan ini apa, pesan sleeping bag ya. Sleeping bag itu untuk camping itu loh, untuk kemah, untuk ku kasih sama orang tua ya, supaya mereka juga tidak kedinginan. Mereka juga kemarin itu ngasih tahu bahwa
cuacanya di sana itu dingin ya, selama 2 hari apa 3 hari ya. Terus aku pesankan sleeping bag supaya mereka tidak kedinginan. Nggak tahu sudah sampai belum ya hari ini atau besok ya, karena memang suhunya sangat dingin ya. Kalau kalian itu tahu sleeping bag ya, kalian bisa mempergunakan itu buat camping, buat kemah ya. Jadi misalnya saja kalian bertenda ya, itu ada alas terus ada sleeping bagnya, itu kan dalamnya itu terbuat dari bulu-bulu atau dakron atau semacamnya ya, seperti itu. Jadi ketika tubuh masuk di dalam sleeping bag itu tidak terasa dingin, jadi terasanya malah gerah atau panas, bahkan sampai hangat ya, menyesuaikan suhu di sekitarnya, seperti itu. Sleeping bed itu banyak ini ya, banyak macam-macamnya ya. Kalian bisa membelinya di toko outdoor itu loh, toko toko tenda, toko camping biasanya. Warnanya macam-macam, ada yang hijau, ada yang oranye, ada yang biru, ada yang hitam, macam-macam ya. Jadi di dalamnya itu bisa untuk satu orang saja ya. Jadi nanti di apa, di kancing ditutup dengan resleting biasanya. Jadi satu tubuh itu bisa masuk di dalam sleeping bag itu, jadi tidak kedinginan. Itu biasanya untuk orang-orang yang camping atau kemah ya, di hutan-hutan, di gunung-gunung, jadi mereka tidak merasa kedinginan ya, seperti itu. Macam-macam ya, itu sleeping bag itu biasa untuk apa namanya, anak-anak kemah ya, camping di gunung-gunung, di hutan-hutan, di dekat danau atau di pantai-pantai. Kalau misalnya tahun baru itu ya, mereka menggunakan sleeping bag. Itu bisa untuk mengurangi kedinginan. Jadi misalnya suhunya sangat ekstrim ya, di bawah 10 derajat atau bahkan di minus ya, itu bisa menggunakan sleeping bag seperti itu untuk mengurangi kedinginan. Karena kan saking dinginnya ya, itu bisa menyebabkan apa namanya, hipotermia ya. Jadi kaku, badan itu bisa kaku ya, karena tidak apa namanya, tidak bisa menerima suhu yang sangat ekstrim, yang tidak biasa diterima oleh suhu badan, itu menyebabkan hipotermia nantinya, kedinginan, menggigil, kaku, seperti itu. Kalau kalian tahu ya, kalian beli saja itu, harganya paling 200.000, kalau nggak sampai 300.000. Itu yang lumayan ya. Kalau di bawah 100.000 itu apa, bahannya sedikit tipis ya. Kalau yang di bawah 100.000 atau yang 100 ribuan itu sleeping bagnya sedikit tipis ya, jadi masih apa namanya, masih agak terasa dingin. Tapi kalau badannya itu besar atau gemuk ya, memakai yang 100.000 ya, kemungkinan itu sudah gerah ya. Tapi kalau yang harga 200 atau 300 ya, sleeping bagnya itu sudah lumayan bisa untuk hangat, yang bahannya dalamnya itu dakron, kalau enggak wool atau bulu-bulu ya. Yang paling bagus memang ini apa, bulu angsa. Itu mahal, tapi itu tingkat kehangatannya lebih bagus lagi untuk menahan dinginnya malam atau cuaca yang ekstrim sangat dingin. Itu bisa menggunakan sleeping bag ya, macam-macam. Kalau bisa ya beli yang 200 ribuan ke atas, itu standar lebih bagus ya. Kalau yang 100 ribuan itu terlalu tipis ya, seperti itu. Jadi ya kalian bisa menggunakan sleeping bag kalau misalnya apa namanya, terlalu ekstrim dinginnya. Apalagi yang sudah berada di atas atap ya, itu harus membutuhkan sleeping bag. Kalau cuma selimut sama sarung, kemungkinan ya tetap kedinginan ya, seperti itu.
Terus ditambah dengan ini minuman rempah-rempah ya kalau malam ya. Jadi kalian harus stok itu memang jahe, serai sama kunyit. 3 bahan itu sudah sangat cukup untuk menghangatkan tubuh kalian, untuk apa namanya? Suhu badan kalian sama untuk imun tubuh itu sudah sangat cukup ya. 3 bahan itu. Jahe, serai sama kunyit, kunyit yang kuning kalau bisa. Seperti itu sudah sangat membantu untuk kehangatan tubuh ya dari dalam ya. Kalau dari luar kan bisa memakai selimut, sarung atau sleeping bag ya untuk kalian tidur, untuk kalian istirahat ya, seperti itu. Ya, ada harga ada kebalan ya. Ya mana mungkin harga yang di bawah 100.000 itu pasti sama dengan yang 200.000, kan berbeda ya. Bahannya juga berbeda ya. Yang 100.000 ke bawah itu kan apa namanya, ini apa, silikon kalau nggak salah ya. Pokoknya bahannya sedikit ada plastik-plastiknya itu loh, seperti tenda itu loh. Jadi dia sedikit panas ya yang di bawah 100.000 itu. Tapi kalau untuk orang yang sudah over, badannya sudah membesar atau beratnya itu apa, berat ya atau besar, badannya besar, itu memakai yang itu sebenarnya sudah sangat cukup ya, karena di tinggal dipakai itu saja sudah badan itu panas ya, gerah, seperti itu. Tapi kalau mau yang 200.000 atau ke atas itu ya bisa. Itu bahannya itu dari bulu ya, dari bulu sama dakron biasanya, seperti itu. Itu supaya badan kalian tuh hangat. Kan sudah mulai ya di bawah 10 derajat suhunya di sekitar kita ya. Atau kalau kalian apa namanya, punya selimut yang dari wool itu ya, atau jaket yang dari wool, yang dari kulit itu ya, yang apa, kerahnya itu terbuat dari bulu-bulu, nah itu bisa dipakai juga ya, itu untuk kehangatan. Jadi misalnya apa, suhu dingin ya itu bisa memakai jaket atau kerahnya yang ada bulu-bulunya, itu juga bisa menghangatkan. Terus sama pakai shell ya, shell yang dilingkarkan ke leher itu juga bisa untuk menahan suhu dingin ya, seperti itu. Kalau enggak ya pakai sweater ya, sweater sama jaket itu kalau sudah cukup, tidak terasa dingin ya sudah. Sleeping bag itu untuk mereka yang benar-benar sudah sangat kedinginan ya. Biasanya sleeping bag sekarang itu digunakan untuk orang-orang yang sudah tua ya, sudah senior, karena benar-benar suhunya sangat ekstrim ya, seperti itu. Kalau badannya itu gemuk atau besar ya tidak merasa dingin ya, tapi kalau badannya itu kurus atau sedang-sedang saja itu cepat sekali menerima suhu udara ya, karena masing-masing tempat lokasi itu ada yang dingin, ada yang panas ya, seperti itu. Ya kalau kalian tahan uji ya bisa tidur di luar menggunakan sleeping bag ya. Kalau misalnya kalian itu pengen lebih ekstrim lagi ya, istilahnya kalian menjaga bumi ya, bumi dijaga, meronda, jadi tukang ronda itu. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kalian tidak kuat dengan suhu ya, kalian bisa membeli rempah-rempah ya, jahe, serai sama kunyit. Terus kalau kalian dari luar, dari untuk menjaga suhu badan dari luar ya, pergunakan selimut, pergunakan sarung, jaket, sweater, terus apa namanya, shell yang dilingkarkan ke leher, sama
sleeping bag ya, kalau misalnya ekstrim suhunya itu sangat dingin sekali, bisa alternatif lain itu bisa menggunakan sleeping bag. Sleeping bag itu sebenarnya pengganti sarung ya, tapi dalam bentuk yang tebal ya. Kalau dalam bentuk yang sangat tipis itu ya namanya sarung ya, tapi kalau dalam bentuk yang tebal itu namanya sleeping bag. Seperti itu, karena memang suhu cuacanya sangat ekstrim ya, dinginnya itu sudah sangat dingin ya. Seperti itu, yang gemuk itu tidak merasa dingin karena banyak lemaknya ya, jadi banyak cadangan makanannya di pundaknya, di lengannya, di kempol kakinya ya, bahkan di perutnya ya. Jadi harusnya tidak merasa kedinginan ya. Ya bersyukurlah kalau orang gemuk atau orang yang oversize ya, itu kan saat suhu ekstrim, suhu dingin itu ya tidak bakal terjadi kedinginan ya. Tapi kalau saat kebakaran atau saat di kejadian gempa ya, mereka juga susah lari ya. Ya ada plus ada minusnya ya, seperti itu ya. Ya itu tergantung suhunya ya, tergantung efek dari gunung ya. Kalau gunungnya mau meletus ya nanti cuacanya jadi panas ya. Kalau masih dingin berarti itu gunung itu sedang siap siaga untuk meletus ya, seperti itu. Paling enak itu badannya yang sedang-sedang saja ya. Jadi sesuai dengan tinggi badan, itu yang standar-standar saja ya. Kalau misalnya saking gemuk atau saking gemoy atau saking bontot ya, itu kalau misalnya terjadi kebakaran atau gempa itu susah bangunnya ya. Untuk lari, untuk apa namanya, bangun dari misalnya dia sedang tidur atau duduk ya, itu sangat susah sekali ya. Jadi yang lainnya sudah pada di luar rumah, dia masih saja di dalam ya, terjebak. Hati-hati ya, seperti itu. Makanya kan manusia yang masih mengikuti adat istiadat ya, mengikuti tradisi itu kan, mereka kan sebenarnya tertawan ya, roh mereka ya, jiwa mereka tertawan. Jadi ya mereka tidak mau bertobat ya, susah sekali ya, karena mereka tidak menyadarinya. Ilmu-ilmu yang diturun temurunkan oleh nenek moyang itu ya, itu sudah mengikat mereka. Jadi ya salah satu rencana ya, salah satu supaya mereka bisa tersadarkan ya, elemen api sama elemen angin itu ya turun tangan ya, seperti itu. Barulah mereka itu ya sedikit sadar ya, bahwa apa yang mereka anut ya, mereka turun temurun itu lakukan yaitu salah, mengundang murka Tuhan, karena kan sudah termasuk di dalam ilah lain ya, ilah zaman. Makanya ya banyak nanti yang akan terjadi kebakaran. Karpet merah itu ada di rumah-rumah adat, bahkan angin ya memporak-porandakan ya, karena memang alam semesta itu sudah tidak setuju dengan ritual-ritual mereka ya, seperti itu, yang tidak menyembah kepada Tuhan melainkan kepada penyembahan nenek moyang ya, seperti itu.
ada tradisi segala macam. Seperti itu. Minum apa? Ini tadi aku rebus ini apa? Kayu manis, terus apa namanya? Kapulaga sama adas. Adas yang pedas. Kan adas ada dua ya, pedas sama manis. Aku ambil yang adas pedas. Jadi ada rasa kayu manisnya, cinamonnya, ada rasa adasnya juga, ada rasa kapulaganya. Untuk apa namanya? Bikin tenang ya, bikin relaksasi ya, seperti itu. Padahal juga ada daun pandan, tapi nanti terlalu wangi kalau aku campurkan itu. Ini saja sudah wangi ya karena kayu manisnya. Makanya kan adat-adat seperti itu ya, itu akan mulai mulai muncul karpet merah di situ ya, atau angin akan memporak-porandakan semuanya karena sudah waktunya ya. Itu kan zaman dahulu itu kan seperti penyembahan ini loh, apa, kerbau, patung kerbau atau patung Baal itu ya. Ya sekarang ya cuma diinovasi saja. Seperti itu penyembahan-penyembahan zaman dahulu, zaman-zaman Sumeria itu loh. Kalau kalian ketahui ya, penyembahan dewa dewi Mesir kuno juga seperti itu. Kan dulu ada yang namanya agama Sumeria ya, agama yang paling tertua di dunia. Itu penyembahannya, ritualnya itu memakai berhala-berhala ya, seperti patung kerbau, patung yang diumpamakan, yang diserupakan Tuhan ya, padahal itu kan bukan ya, karena mereka itu apa namanya, salah persepsi ya, salah salah kaprah ya, jadi ya menuhankan patung, menuhankan hewan seperti itu. Makanya ya Tuhan itu kan marah ya, dan menciptakanlah itu apa, hukum Taurat itu, 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain, jangan menyembah patung, seperti itu. Dan sekarang kan semuanya satu persatu itu kan terbuka ya, yang masih dalam adat istiadat atau apa namanya, budaya nenek moyang, tradisi atau ritual-ritual seperti itu ya. Itu kan mengundang murka Tuhan ya, murka Allah. Kan itu sudah termasuk ilah lain, ilah zaman. Kalau tidak sadar ya sudah, semuanya akan dilahap oleh api, oleh angin, diporak-porandakan seperti itu. Terus banyak benda-benda yang digunakan juga, seperti topi ikan itu loh, topi yang bentuknya seperti ikan, yang ada mulutnya di atas topinya itu loh, seperti yang digunakan oleh paus atau uskup itu loh, topinya model seperti itu. Terus pedang atau samurai, atau pokoknya senjata-senjata khas dari berbagai macam suku itu ya, itu kan juga termasuk sudah ilah lain sebenarnya ya. Masing-masing itu kan, masing-masing daerah itu kan punya ilmu khas masing-masing ya. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Papua, di Timur, seperti itu, berbeda-beda ya. Bahkan di setiap suku itu ya pasti ada tradisinya, ada adatnya.
ada ritual-ritualnya. Nah, itu yang jadi masalah di situ itu. Itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Karena itu sudah berbeda ya, sudah ilah lain. Seperti itu. Terus ada apa namanya, kalung-kalung juga ya. Ada gelang-gelang juga. Pokoknya yang berbau jimat ya, itu sudah ilah lain ya, atau biasanya dimasukkan di dalam dompet ya, entah itu berupa kain atau semacamnya, atau rambut atau segala macam ya. Rambut apa namanya, rambut jin atau rambut genderuwo ya. Itu aneh-aneh saja ya manusia itu, apalagi yang mereka itu sedang mendaftar PNS ya. Orang yang mendaftar PNS itu biasanya banyak jimatnya. Jadi ada yang ditaruh di sabuk, diikat pinggang itu ya. Terus ada yang ditaruh di dalam dompet, entah itu dibungkus kain, entah itu apa ya namanya. Pokoknya macam-macam ya, macam jimat itu banyak sekali, apa macam-macamnya itu sudah ilah lain ya, sudah penyembahan kepada roh-roh dunia. Seperti itu, roh-roh halus. Terus ada yang berbentuk seperti boneka kecil ya, atau apa istilahnya orang menyebutnya itu jenglot ya, itu juga sudah ilah lain ya, itu sudah sangat fatal sebenarnya. Makhluk-makhluk kayak gitu dipelihara seperti itu kan sudah ilah lain ya. Orang yang daftar PNS itu biasanya memakai jimat sebelum mereka daftar PNS ya, CPNS itu ya. Itu mereka pasti akan mendatangi orang-orang yang dianggapnya pintar, paranormal atau parasetamol seperti itu ya. Jadi mereka datang ya, membawa segepok uang atau membawa teh, gula atau susu atau segala macam ya. Padahal kan ini manusia itu kan membutuhkan pekerjaan ya, tapi malah datang kepada orang-orang yang dianggapnya pintar, padahal kan itu salah kaprah ya. Mereka hanya membodohi kalian untuk memberi mereka uang atau memberi mereka itu gula, teh, terus susu segala macam ya, dengan iming-iming seperti itu ya. Ya memang lucu ya manusia itu, menyerahkan hidupnya kepada sesama manusianya. Coba, takdirnya itu bukan diserahkan kepada Tuhan, malah diserahkan kepada sama-sama manusia. Itu kan lucu ya, katanya menyembah Tuhan, tapi ada manusia yang dianggap apa namanya, dianggap pintar, dianggap sebagai paranormal atau parasetamol ya. Itu mereka berbondong-bondong ke sana ya, memberi uang, memberi upeti atau memberi apa, korban ya, seperti itu. Itu kan sangat lucu sekali ya manusia itu. Padahal itu kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama suka dengan lawan jenis, entah itu pria, entah itu wanita. Kan sama-sama manusia, ngapain harus apa namanya, datang kepada mereka seperti itu untuk merubah nasib, untuk merubah takdir mereka. Padahal kan nasib dan takdir itu kan ada di tangan Tuhan, nggak bisa ada di tangan manusia, di tangan dukun, di tangan paranormal, parasetamol seperti itu ya. Ini mempelai baru bangun ini ya, dari melalang buana pasti ya, malam minggu. Seperti itu ya.
Jadi kan ya menyembah Tuhan lah, jangan menyembah manusia ya, jangan menyembah apa namanya, sesama manusia ya, entah itu dukun, paranormal, terus orang-orang yang sakti. Ngapain kalian menyembah mereka ya? Menyembah itu ya Tuhan. Ya kalian itu bisa sholat, bisa berdoa, bisa beribadah ya kepada Tuhan. Entah itu kalian itu di kamar kalian sendiri, di rumah kalian sendiri, seperti itu. Bukan kalian itu mengagung-agungkan mereka yang sudah apa namanya bisa berkomunikasi dengan hal-hal gaib, bukan seperti itu ya. Itu kan sudah namanya apa namanya, kalau di muslim itu apa, syirik ya, musyrik ya, seperti itu. Jadi kalian harus saling memberitahu ya tentang kebenaran, jangan salah kaprah ya, jangan terjebak oleh manusia-manusia seperti itu yang berlabelkan dukun, paranormal atau paracetamol ya. Seperti itu. Bahkan sampai mendapatkan jabatan itu mereka kan harus mendatangi ya, misalnya saja mau masuk di kalangan pejabat atau kalangan apa namanya itu, kalau di pemerintah daerah atau di dalam menteri atau di dalam DPRD atau DPR ya, itu kan mereka itu pasti banyak yang berbondong-bondong ke orang-orang pintar ya, seperti dukun, paranormal, seperti itu. Mereka memberi sebuah makanan atau uang, sekepok uang segala macam supaya bisa menjabat. Itu kan sudah salah kaprah ya, seperti itu. Harusnya kan mengandalkan Tuhan. Jadi jalurnya itu menggunakan jalur yang benar, bukan jalur yang tipu-tipu ya. Jadi kan terjadi apa namanya, di udara itu terjadi gejolak ya, antara yang putih dan yang hitam. Terjadi gejolak yang sangat hebat di udara, itu akan terjadi pertumpahan darah ya, akan terjadi apa namanya, kekuasaan yang tidak wajar ya, kekuasaan yang mengandalkan hal-hal gaib, hal-hal dunia hitam, itu sangat tidak dianjurkan ya. Makanya banyak pertumpahan darah, perang saudara segala macam ya, karena yang jahat ini sudah di atas ya, sudah apa namanya, sudah memuncak ya, seperti itu. Terus ketika salah satu anggota keluarga ya atau saudaranya sudah menjabat ya, itu yang ada mereka saling ini apa, saling egois ya, saling merendahkan saudaranya yang lain karena sudah mencapai apa yang dia dapatkan ya. Tapi kan mereka mendapatkannya dengan cara yang sangat kotor ya, yaitu dengan ilmu hitam, menyingkirkan orang-orang yang tidak pantas, tidak layak di, supaya mereka kalah, menumbangkan orang-orang seperti itu. Itu kan sudah bukan lagi jalurnya Tuhan ya, tapi mengandalkan ilmu-ilmu hitam ya, seperti itu. Itu tidak dianjurkan ya, tidak disukai oleh Tuhan seperti itu. Makanya yang terjadi nanti ya, orang-orang yang bergerak di situ itu mereka akan perang saudara ya, akan ada terjadi pertumpahan darah ya, karena kan yang satu sudah menjadi orang, yang satunya kan belum. Nah yang sudah jadi orang ini akan merendahkan saudaranya atau sanak keluarganya, seperti itu. Nah terjadilah nanti iri, dengki, dendam di satu keluarga ini ya, karena yang satu sudah menjadi orang, yang satunya belum bisa. Karena ya satunya kan mengandalkan ilmu hitam, satunya kan mengandalkan jalan yang lurus, jalan yang ditempuh dengan jujur ya, seperti itu. Makanya terjadilah pertumpahan darah di keluarga itu, karena ya berbeda apa namanya, auranya, situasinya, suhunya itu berbeda. Makanya terjadi pertumpahan
saudara di dalam satu rumah itu, dalam satu keluarga itu, seperti itu. Ya wajar, ada yang main pedang, ada yang main apa namanya senjata-senjata, bahkan senjata api juga keluar itu ya, karena sudah apa namanya hawa hawa di ruangan itu, suhu di ruangan itu sudah sangat panas, sudah memanas roh-roh di sekitar rumah itu, memicu untuk pertumpahan darah, karena yang mereka gunakan itu kan ilmu-ilmu hitam seperti itu. Makanya apa namanya terjadi pembunuhan di dalam satu keluarga, terjadi penganiayaan ya, karena ya mereka menggunakan ilmu hitam untuk mencapai mendapatkan jabatan, untuk bisa masuk ke dalam DPR atau DPRD ataupun pemerintahan daerah, di dalam pemerintahan seperti itu. Makanya ketika sanak saudaranya atau keluarganya atau saudaranya itu membongkar bahwa mereka yang sudah duduk di kursi itu memakai ya istilahnya dukun paranormal, kan satu persatu kan tidak terima ya akan membongkarnya, ya pasti orang itu juga tidak mau terbongkar. Makanya ya mereka datang lagi ke dukun, ke paranormal, ke parasetamol ya, untuk ini apa, untuk menghilangkan jejaknya itu ya, dengan cara menyingkirkan saudaranya itu. Entah itu harus ada pertumpahan darah, entah itu harus menyuruh orang lain seperti itu. Ya memang sangat mengerikan di dunia seperti itu ya. Bahayanya memang mengancam sekali ya, seperti itu. Kan mereka itu kan pasti ada yang harus dikorbankan ya, entah itu apa namanya, entah itu anaknya, entah itu cucunya, entah itu pokoknya untuk tumbal seperti itu. Mereka itu mau menumbalkan ya bahkan saudaranya sendiri seperti itu, karena sebuah jabatan, sebuah kekuasaan itu kalau sudah memakai ilmu hitam itu semuanya akan ditumbalkan, bahkan untuk apa namanya mantunya sendiri ya, atau anak mantunya itu juga bisa ditumbalkan. Jadi pasti ada penumbalan di situ ya, karena mereka menggunakan ilmu hitam, menggunakan bantuan-bantuan yang apa namanya seperti setan, seperti iblis, seperti itu. Bahkan mereka meminta darah biasanya seperti itu, bukan darah ayam lagi ya, bukan darah ayam cemani lagi, tapi sudah naik ke atas, yaitu ya darah manusia, pertumpahan darah, entah itu bahkan sampai bayi atau balita itu ditumbalkan seperti itu ya, karena ritualnya sudah semakin naik, sudah meminta kekayaan, meminta segala macam. Itu kan sangat bahaya sekali ya. Dan saat terjadinya itu apa, pertukaran ya, pertukaran antara jiwa dan roh ya, kan kalau sudah tanda tangan kontrak ya, kontrak dengan dunia hitam itu sudah fatal sekali ya, itu sudah terikat ya. Bahkan ketika mati, ketika meninggal itu yang menjemput bukan malaikat ya, melainkan ya mereka pencabut nyawa itu sendiri, dan langsung didatangi langsung, bukan bukan malaikat lagi yang mengurusi mereka, tapi ya pencabut nyawanya itu sendiri, dan sudah dilabelkan sudah tidak bisa masuk ke taman Firdaus ya, taman surga, tapi ya langsung dijemput, langsung dimasukkan, langsung dirantai ya, tidak tidak memakai penghakiman lagi ya, langsung dirantai, langsung dimasukkan ke pintu bawah. Jadi ya langsung ke bawah, ke tangga-tangga bawah, ke lembah-lembah kekelaman ya, seperti itu. Itu sangat mengerikan ya, karena kan sudah kontrak dengan dunia iblis ya, dunia setan seperti itu. Jiwa rohnya kan sudah ditawan sama mereka, jadi tubuh itu hanya menuruti apa kemauan dunia ya, kekuasaan, jabatan, segala macam seperti itu. Kan kalau kalian pergi ke dukun ya, pergi ke apa namanya, ke paranormal ya, itu kalau kalian sudah ke sana itu sama saja tubuh kalian itu sudah ditelanjangi sama mereka, menyerahkan
kekuasaan diri kalian itu bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada mereka seperti itu, tanpa kalian sadari. Makanya kalian tersesat, kalian menjadi linglung, jadi kayak lupa ingatan seperti itu. Ya karena kalian sudah ditelanjangi seperti itu. Jabatan sama kekuasaan itu tidak bersifat kekal ya. Ketika umur kalian sudah tua ya kalian akan lengser. Jadi hanya berpatokan usia kalian saja. Masa produktif ya. Kalau kalian sudah tidak dalam masa produktif ya sudah dilengserkan. Nggak mungkin kalian sudah memakai tongkat atau teken ya, itu kalian masih memimpin pemerintahan, itu kan tidak mungkin ya. Manusia tidak mau memakai manusia yang sudah mulai pikun atau mulai demensia ya, seperti itu. Jadi harus memakai wajah yang fresh, yang baru, yang masih visi misinya itu masih terprogram ya, terorganisir seperti itu, tersusun secara sistematis seperti itu. Nggak bisa manusia yang sudah pikun, sudah memakai tongkat itu suruh memimpin negara, itu ya nggak bisa seperti itu. Yang ada ya malah mereka dapat bahan tertawaan ya, diejek di belakang seperti itu. Tapi ya jangan terus mainnya memakai ilmu hitam ya, memakai jalur hitam seperti itu sudah tidak benar. Makanya kan orang-orang yang menjadi pemimpin itu kan, kalau misalnya dia benar-benar rendah hati ya akan menjadi pemimpin, akan dipilih oleh Tuhan langsung, tidak memakai jalur hitam seperti itu. Bahkan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, tidak nampak pun juga akan mengapresiasi, akan menghargai manusia yang memiliki kerendahan hati. Makanya ya orang yang bisa memimpin negara seperti presiden atau perdana menteri itu sudah dipilih sama Tuhan. Seperti itu. Ya walaupun ya katakanlah ya kasarannya itu mereka menggunakan ilmu hitam ya, seperti itu, atau memanipulasi suara-suara ya. Jadi suara itu sudah dimanipulasi atau sudah dibayar mahal untuk persenan angkanya itu bisa dimainkan atau dimanipulasi ya. Itu tidak akan bertahan lama biasanya, seperti itu pemerintahannya akan cepat sekali lengser nantinya. Paling cuma 1-2 tahun atau beberapa tahun saja, tidak jangka panjang ya. Karena ya berbau ilmu hitam, berbau berbeda jalur seperti itu. Beda jalur dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan kan inginnya yang memimpin negara, memimpin bangsa itu ya orang yang rendah hati, bukan orang yang haus oleh kekuasaan, oleh keinginan mereka sendiri, oleh keserakahan seperti itu tidak bisa ya. Makanya kalau ada yang memimpin sampai notabene ya, ada manusia sampai bisa memimpin seperti itu ya, itu tidak akan lama. Bahkan dia bisa ilmu hitamnya itu bisa menyerang balik mereka sendiri, bahkan sampai terjadi kematian, entah itu presiden atau wakil presiden, ketika ilmu hitam itu sudah naik, sudah sangat puncak sampai meledak-meledak ya, itu bisa menjadi bumerang bagi orang itu yang memimpin itu. Ketika semuanya sudah naik, sudah tidak bisa lagi tumbal itu sudah tidak bisa lagi di upgrade seperti itu kan. Tumbal itu kan semakin kekuasaan, semakin kekayaan itu semakin banyak kan, tumbalnya semakin banyak juga, jiwanya yang harus ditumbalkan semakin banyak. Masa ya rakyat akan ditumbalkan? Ya pasti rakyat itu akan marah ya ketika sudah tahu ditumbalkan ya, seperti itu. Karena itu sebagai contohnya, ini tuh sebenarnya manusia itu kan ditumbalkan, rakyat itu ditumbalkan karena
gratis ya, tidak mungkin tidak ada udang di balik bakwan ya, seperti itu. Jadi manusia kan pada tidak tahu kenapa dikasih dengan cuma-cuma, diberikan, disuntikkan secara cuma-cuma. Manusia kan tidak tahu bahwa itu adalah tumbal, seperti itu ya. Manusia ditumbalkan, rakyat ditumbalkan, makanya gratis. Padahal kan sebenarnya harus bayar minimal ya 200-300 ribu atau 500 ribu sampai 1 juta. Berarti ada kong kali kong di belakang, makanya banyak kematian mendadak ya, karena manusia atau rakyat itu akan ditumbalkan, akan menjadi kelinci percobaan, seperti itu. Percobaan biologis, rekayasa genetika. Manusia kalau sudah yang akan terjadi, apakah ada yang mati mendadak, apakah menjadi berubah wujudnya, entah itu muncul bisul-bisul, muncul bentol-bentol, muncul benjolan-benjolan di tangan, di kaki, seperti itu, menjadi manusia hybrid, menjadi manusia mutan, ya seperti itu. Itu kan sebenarnya penumbalan, tapi manusia kan pada tidak tahu, pada tidak ngeh. Padahal kan mereka ya sebelum kan diterbitkan, mereka sudah percobaan di sana di area 51, namanya area 51. Kalian searching sendiri saja di Google. Itu banyak sekali makhluk hidup dibuat percobaan. DNA itu dicampur adukan di situ. Makanya terjadi rekayasa genetika. Jadi bentuknya sudah aneh-aneh makhluk hidupnya di area 51. Sebelum kan ya, mereka sudah uji coba di sana. Berbagai macam makhluk hidup itu sudah dicoba di sana. Termasuk yang di mana itu? Di kota Amerika itu loh, di negara Amerika yang penduduknya banyak memakai obat-obatan, terlihat seperti drug atau narkoba. Padahal itu jadi di Pennsylvania Nah, itu mereka kan seperti zombie ya. Padahal itu bukan narkoba atau obat atau drug ya, tapi sudah sangat tinggi. Makanya orangnya sudah tidak sadarkan diri ya. Sudah benar-benar tidak tahu namanya siapa, rumahnya di mana, terus pernah bekerja sebagai apa. Ya karena sudah memakai sebelum vaksin tinggi itu nanti diterbitkan di negara-negara, di semuanya ya harus ada bahan uji coba, kelinci percobaannya, seperti itu. Makanya kan itu manusia yang di sana, di kota yang mereka sebut kota zombie itu ya, itu kan sudah bukan lagi narkoba atau obat-obatan saja, tapi sudah dosis yang sangat tinggi. Jadi ya 2-3 kali itu sudah membuat mereka menjadi manusia zombie, seperti itu. Itu kan sudah penumbalan ya, sudah ditumbalkan tanpa mereka itu sadar. Makanya jangan sampai ada cairan itu masuk dalam tubuh, entah itu cairan apapun ya, karena tubuh kalian itu tidak perlu memakai cairan-cairan seperti itu. Karena tubuh kalian itu kan bait Allah ya, baitnya Tuhan. Tidak perlu kalian membutuhkan suplemen atau cairan-cairan tambahan, suntikan-suntikan tambahan, itu tidak perlu. Kalian cukup berpuasa, itu semuanya akan regenerasi. Entah itu organ dalam kalian, peredaran darah kalian. Terus ditambah kalian memakan hasil alam, herbal-herbal, rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, kalian makan mentah, itu akan meregenerasi sel-sel tubuh kalian. Tanpa harus kalian memasukkan cairan, tanpa harus kalian itu menyuntikkan sesuatu di tubuh kalian, seperti itu.
Kan banyak manusia itu tidak tahu ya kalau dirinya itu ditumbalkan. Masa ya manusia tidak curiga hanya cuma-cuma disuntikkan saja, harusnya. Tapi kenapa kok disuntikkan cuma-cuma? Harusnya manusia bertanya-tanya di situ, apa yang terjadi, udang di balik bakwan ini, udang di balik nasi goreng ya, seperti itu. Itu kan semuanya sudah rencana mereka ya, untuk menumbalkan manusia-manusia, untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan. Kalau manusia meninggal kan mereka bisa mendapatkan rekening-rekening mereka, mendapatkan apa namanya, bank itu kan dikuasai sama mereka. Ketika uang itu sudah tidak ada yang memilikinya, orang yang sudah meninggal ya, bank itu akan menguasai nomor rekeningnya. Seperti itu cara sistemnya, seperti itu cara penyedotan kekayaan. Makanya harus ada penumbalan manusia tadi. Kan kalau manusia itu mati kan, orang yang memiliki rekening di bank kan sudah tidak berhak lagi mengambilnya. Ya diambillah oleh bank. Dan bank itu adalah milik dari mereka para elit. Cara kerjanya seperti itu. Makanya banyak sekali tersebar bank di mana-mana. Untuk apa? Untuk mencuri rekening-rekening mereka. Walaupun mereka masih hidup, manusia masih hidup, tetap saja ada rekening yang dicuri. Tidak sampai menunggu harus mati dulu. Apalagi kalau manusia sudah mati, sudah meninggal, ya pasti otomatis rekening di dalamnya, uang di dalam rekening itu ya akan jadi kepemilikan full oleh bank, oleh mereka para elit. Seperti itu cara sistemnya, seperti itu politiknya, seperti itu monopolinya, seperti itu. Kalau kalian sadar ya, makanya kalau kalian punya uang ya di bank, ya langsung ditarik saja, jangan disimpan di bank. Kalian bisa investasi ke emas atau ke tanah, seperti itu. Atau bila perlu ya kalian simpan sendiri, seperti itu. Jangan sampai ngengat yang akan memakan atau menghancurkan semua kekayaan itu. Seperti itu. Ya karena memang sudah waktunya ya, semuanya yang apa namanya, semua kebenaran itu kan harus dibuka ya. Kan para elit itu kan menggunakan semuanya ya, satunya dari bank, satunya dari pendidikan, dari sektor pendidikan. Itu kan semuanya kan jebakan semuanya ya, untuk menggenosida ya. Ketika misalnya sekolah ya, sekolah itu kan patuh dengan kementerian pendidikan ya. Misalnya kementerian pendidikan menyuruh semua siswa vaksin, sekolah itu akan jadi sistem sistem para elit ini sudah berakar-akar ya. Makanya kalau kalian masih sekolah terus, kan kalian keluar dari sekolah itu ya, karena itu sudah dikuasai, sistem itu sudah berakar-akar. Makanya diciptakanlah sekolah, karena pada saatnya nanti lakukan. Makanya semua siswa itu harus memakai tanpa terkecuali, guru-gurunya, kepala sekolahnya, dosen-dosennya, mahasiswa-mahasiswanya, seperti itu ya. Karena sudah dalam cengkeraman mereka semuanya, dari pihak bank, dari pihak sekolah, terus dari politik. Suara politik itu kan juga membungkam kebenaran, seperti itu. Politik itu kan juga sama saja, politik, sekolah, perbankan, semuanya kan satu lingkup. Kalau sudah
dalam satu kekuasaan, ya sudah, manusia akan digiring ke jebakan mereka seperti itu. Makanya kan sekolah itu harus seragamnya kan sama, harus sama-sama rata supaya tidak berbeda, tidak ada kesenjangan sosial. Padahal itu semua hanyalah tipu-tipu saja supaya ya manusia itu gampang dicari. Makanya dididikanlah sekolah. Kalau manusia itu gampang dicari, tinggal nyari manusia di sekolah kan, mereka kasih udah mati semua mereka, seperti itu. Cara sistemnya seperti itu. Makanya didirikanlah sekolah supaya manusia itu gampang dicari. Di mana manusia sekarang berada? Ya di sekolah, di universitas, seperti itu. Kalau kalian tidak sampai seperti itu pemikirannya, ya berarti kalian ada yang salah ya. Terus mulai dari kalian penggunaan handphone juga. Handphone itu kan ada chipnya. Kalian kan juga dipantau oleh Google, oleh GPS, oleh alat perangkat ini, seluler ini ya. Kalau kalian tidak sekolah, ya kalian memakai handphone saja, ya kalian tetap terlacak ya, seperti itu. Apalagi kalau kalian sudah itu jaringan dengan nanobot di dalam tubuh kalian kan terkoneksi ya, tanpa kalian itu tahu ya. Belum lagi ya seluler itu, HP, handphone itu terhubung, terkoneksi dengan rekening di bank. Kan saling berkaitan ya, antara bank sama seluler ya. Jadi kalau kalian itu menggunakan aplikasi ya, antara handphone sama rekening itu saling berhubungan ya, itu sangat fatal sekali ya. Itu cara mereka, aplikasi ini ya, itu aplikasi itu sebenarnya bukan untuk membantu kalian mempermudah transfer atau melihat isi rekening ya, tapi aplikasi itu sebenarnya mereka ciptakan untuk mencuri data-data kalian, mencuri isi rekening kalian sebenarnya. Makanya diciptakanlah aplikasi. Tetapi iklan mereka, promosi mereka, aplikasi ini bertujuan untuk membantu, untuk memudahkan, bahasanya seperti itu, supaya manusia itu percaya. Padahal itu aplikasi yang digunakan, itu isinya semuanya itu virus atau namanya worm. Kalau kalian tahu tuh namanya worm atau cacing ya. Jadi mereka akan mencuri data kalian di dalam handphone kalian, segala macam aplikasi ya. Ya bahasa mereka itu supaya memudahkan kalian untuk bertransaksi, untuk segala macam. Makanya setiap kalian transfer, setiap kalian transaksi, itu data kalian akan tersimpan oleh mereka. Mereka akan mengetahui isi di dalam rekening kalian itu berapa. Seperti itu. Makanya banyak terjadi pencurian ya, salah satunya dari aplikasi ini. Karena terdeteksi kalian sudah transaksi misalnya 50 juta, 100 juta, ratusan juta, seperti itu. Makanya secara tidak langsung aplikasi ini membantu pencurian dan pembobolan. Kan ada ada recordnya ya, kalian transaksi kapan, jamnya jam berapa, hari apa, itu kan sudah masuk dalam aplikasi. Dan aplikasi ini walaupun hanya kalian yang tahu passwordnya, mereka itu sudah tahu sebenarnya di dalam aplikasi itu, cara menggunakan aplikasi itu sudah tidak ada rahasia lagi, seperti itu. Makanya kan mereka tahu transaksi kalian pindah, mutasi uangnya itu berapa, kan mereka juga tahu
terdeteksi di monitor mereka. Walaupun notabene itu kalian sudah masuk di aplikasi memakai password, pakai username atau ID, tapi kan mereka tahu data kalian kan masuk di monitor mereka. Berarti kan sudah tidak ada rahasia lagi. Ngerti nggak sampai sini? Mereka itu mau membuat aplikasi untuk lebih instan lagi, melihat kalian itu transfer sana sini atau ngambil uang sana sini. Jadi mereka lebih mudah lagi melacak kalian. Makanya kalau kalian memakai aplikasi itu janganlah kalian itu senang, justru kalian harus menghapus aplikasi itu, menghapus username atau mendelete akun kalian. Harusnya seperti itu. Jadi kalian kembali lagi ke manual supaya kalian tidak terlacak. Tracking, namanya tracking ya. Kalau kalian mengambil uang secara manual itu mereka lebih susah melacak kalian, men-tracking kalian seperti itu. Nah, terus setelah handphone, aplikasi bank sama perbankan ya, muncul lagi yang namanya barcode atau QRIS ya. Ini lebih berbahaya lagi. Karena apa? Ini berhubungan dengan transaksi kalian makan di restoran, di warung. Ya kalau misalnya warteg sudah memakai barcode atau QRIS ya akan terlacak juga. Kalian posisinya berada di mana, kalian habis makan di mana itu juga terlacak oleh QRIS atau barcode ini. Seperti itu. Setelah aplikasi bank ya, merambah lagi ke aplikasi yang namanya barcode atau QRIS. Nah, QRIS ini itu banyak sekali, ada yang masuk ke aplikasi mobil online atau motor online, aplikasi makan atau pengantaran makanan juga, pengiriman paket, bahkan sampai pemesanan pesawat, pemesanan kereta api, pemesanan hotel itu masuk QRIS semua. Jadi kalian bisa terlacak sangat gampang sekali. Ngerti nggak sampai di sini jebakannya seperti itu? Tidak sadar kan manusia itu sudah terjebak semuanya. Makanya kalian berada di mana selama kalian memakai QRIS atau barcode itu, para elit itu sudah tahu keberadaan kalian di mana tanpa harus mencari lagi di sekolah atau di tempat-tempat hiburan atau di mana itu di universitas. Mereka tuh bisa melacak kalian hanya lewat QRIS yang kalian pakai. Monitor mereka tuh sudah sudah penuh dengan radar kalian berada di mananya, sudah men-tracking kalian. Jadi ketika mereka sudah memencet tombol off alias kematian kalian, ya kalian tinggal mati mendadak. Seperti itu. Ya karena tubuh kalian sudah memakai nanobot. Makanya untuk menghilangkan nanobot atau yang dikatakan graphene oxide itu bisa kalian hancurkan melalui doa Bapa Kami dan bawang putih. Kalau kalian sebelum makan bawang putih mentah, ya berdoa dulu Bapa Kami. Doa itu kan penuh kuasa, Bapa Kami itu penuh dengan kuasa. Kalau kalian mengimani, ya sudah, graphene oxide di peredaran darah kalian akan hancur, ditambah dengan bawang putih mentah. Seperti itu. Ketika mereka memencet tombol para elit itu, ya kalian tidak akan ikut mati karena graphene oxide-nya sudah hancur. Nah, kalau graphene oxide-nya masih, nanobotnya masih, ya sudah, kalian ikut mati. Seperti itu. Kan mereka sudah mengontrol dunia ini, populasi. Memakai QRIS, memakai aplikasi bank, seperti itu. Makanya kan sudah beberapa tahun ya, aku tuh sudah dari 2020 atau 2021 itu sudah koneksi antara bank sama handphone itu sudah tidak aku koneksikan. Ya karena itu sudah
berbahaya, sangat berbahaya sekali. Makanya kalau aku ke bank ya itu hanya mengambilnya secara manual, tidak memakai aplikasi lagi, tidak memakai apa namanya yang di aplikasi itu, melalui mobile banking. Nah, namanya mobile banking ya. Aku sudah tidak memakai mobile banking lagi. Jadi ya ngambil ya tinggal di bank, tidak memakai aplikasi. Transaksi tidak memakai aplikasi karena itu semua jebakan. Kalian bisa di tracking kalian berada di mana, lokasi kalian ada di mana. Semuanya terlacak. Jadi tidak ada rahasia lagi antara pelanggan dengan customer dengan bank, dengan teller bank, dengan customer service bank. Itu sudah tidak ada rahasia lagi kalau kalian sudah memakai mobile banking atau aplikasi bank seperti itu. Mereka sudah tahu melacak kalian transaksi berapapun ya mereka tahu. Makanya jangan bangga memakai barcode atau QRIS ya. Pesan hotel, pesan pesawat, kan data kalian kan pasti akan muncul di monitor mereka. Kalau kalian sudah memakai QRIS kan otomatis biodata kalian kan muncul semua. Golongan darah kalian apa, tempat tinggal kalian di mana, nama kalian siapa, kalian sudah nikah atau belum, itu sudah tahu semuanya. Seperti itu. Semuanya sudah dalam genggaman populasi mereka, pengontrolan populasi. Seperti itu. Makanya kalau kalian itu menghapus atau menguninstall barcode atau QRIS atau aplikasi perbankan, mereka akan kalang kabut. Mereka akan mendeteksi kalian ya melalui HP dan nanobot di tubuh kalian. Seperti itu. Kalau kalian menguninstall atau menghapus aplikasi perbankan atau aplikasi mobile banking atau QRIS atau barcode, mereka akan kebingungan. Melacak kalian itu sedikit kebingungan. Mereka akan melacak kalian melalui nanobot ataupun melalui jaringan seluler. Kan ketika kalian mendaftar nomor HP ya, kalian kan pasti akan registrasi ya. Dan registrasi itu kan harus nama asli sama nama nomor KTP sama nomor KK ya. Makanya nama kalian di mana ketika terlacak oleh sinyal HP mereka ya yang sudah memonitor, misalnya Telkomsel atau Indosat atau Tri atau XL ya. Nah itu kan masing-masing tower itu akan bisa melacak kalian. Kan kalian sudah registrasi itu memakai nomor kalian, nomor KK kalian, nomor KTP kalian, nama kalian, seperti itu. Mereka akan melacak melalui handphone kalian, melalui nanobot di tubuh kalian, seperti itu. Sama kalau kalian sering memakai nama di email ya, seperti itu. Mereka akan mencocokkan satu persatu. Makanya aku kan sudah tidak memakai mobile banking, aplikasi perbankan itu aku uninstall semua ya, aku delete semuanya. Karena itu hanya membantu mereka untuk men-tracking transaksi kita, seperti itu. Memudahkan mereka mencuri rekening kita tanpa kita sadari ya. Misalnya saja tiba-tiba masuk uang ya katakanlah 100 juta ya, mereka ngambil 500.000 atau 1 juta itu tidak tahu pemiliknya ya. Selama berkelanjutan itu pemiliknya tidak akan tahu, tidak akan terasa. Padahal ya
ya 500, 1 juta seperti itu ya. Itu tidak terasa. Tiba-tiba saja uang itu baru yang 500 atau 1 juta, belum yang puluhan juta atau ratusan juta. Ya kalau manusia itu menyimpan di bank sampai triliunan atau miliaran kan otomatis kalau berkurang 500 juta pun tidak terasa. Ya karena sudah dilacak rekeningnya seperti itu. Dengan melalui aplikasi perbankan, mobile banking seperti itu. Itu manusia tidak sadar. Barulah sadar ketika uangnya itu tinggal ratusan juta. Terus tiba-tiba yang si pelacak ini malah mengambil semuanya. Nah, itu baru ketahuan. Padahal pelacaknya itu kan ya taunya yang mereka ambil itu dari uang yang isinya itu bermiliar-miliar di rekening bank itu. Tapi mereka tiba-tiba saja mengambil uang yang hanya ratusan juta dan itu diambil semuanya sama mereka. Seperti itu. Makanya kan banyak kasusnya di bank-bank manapun. Nggak cuma di satu bank saja, satu instansi, hampir semuanya. Seperti itu. Makanya jangan sampai antara HP, antara rekening, antara QRIS itu tersambung semuanya. Bisa ludes kalian rekening di dalam uang di dalam rekening kalian. Semua kan jebakan saja. Perbankan, sekolah, politik, aplikasi, semuanya kan jebakan semuanya. QRIS, barcode. Makanya kan ketika blackout ya, ketika lampu mati total full satu negara, satu kota, satu pulau, ya mereka ketika memakai QRIS atau barcode ya tidak bisa berbelanja, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya karena sudah terjebak dalam jebakannya. Mereka yang haus, yang lapar karena sudah sering memakai QRIS, barcode, ya tidak bisa makan. Akhirnya ya mati kelaparan. Konyol, masa mati kelaparan gara-gara tidak punya uang cash, kan itu lucu sekali. Padahal uangnya itu banyak. Itu sangat lucu sekali ya. Dan aku kan biasanya kan membawa uang itu kan cash ya. Aku kan tidak pernah memakai apa namanya aplikasi ya, barcode segala macam, dan aku juga gaptek ya. Jadi ya ribet kalau misalnya memakai uang digital, itu harus apa namanya daftar dulu, emailnya apa, namanya siapa, ngisi formulir segala macam. Itu kalau aku ribet ya, males sekali. Mendingan kalau aku cash ya, bayar di tempat seperti itu. Bahkan kalau misalnya pergi ke warung atau ke restoran atau ke misalnya ke tempat es krim ya yang harus membayarnya pakai QRIS ya, ya pasti aku lebihin itu 10.000 atau 20.000. Jadi misalnya habisnya es krimnya 130 ya, aku kasih itu 150 ke penjaga tokonya, yaitu hitung-hitung ya buat berkat buat mereka. Jadi kan sudah membantu ya, timbal balik kalau misalnya aku pengen makan es krim ya yang harus bayar pakai QRIS atau barcode, ya sudah 10.000 atau 20.000 ya ikhlasin saja. Kan sama-sama membantu ya, mereka membantu aku mendapatkan es krim ya, kalau lagi kepengen ya sudah seperti itu. Tidak usah repot-repot atau marah-marah harus kok nggak bisa sih apa memakai uang tunai atau uang cash, harus pakai QRIS. Nggak usah marah-marah seperti itu, tinggal bilang saja nanti tambahin uang sisanya itu buat mbaknya atau buat masnya, seperti itu. Kalau aku pengen makan ya misalnya di resto misalnya
harus memakai barcode atau QRIS itu seperti itu, nggak usah dibuat emosi seperti itu. Kalau aku ya makan ya tinggal makan makan ya seperti itu.